Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita di majlis yang insyaallah penuh dengan berkah, di masjid yang Allah tabaraka wa ta'ala mudah-mudahan limpahkan keberkahan dan rahmat kepada kita semuanya. Yang duduknya kita di majelis ilmu ini bukan sebuah kebetulan, tetapi merupakan sebuah takdir Allah tabaraka wa ta'ala yang kita lebih memilih untuk duduk daripada pulang. Yang bisa jadi kita ketika pulang bisa menonton televisi, bisa menonton sinetron, bisa mainan handphone, bisa buka TikTok mungkin bagi sebagian orang, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Tetapi Allah lebih memilihkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini merupakan tanda yang Allah tabaraka wa ta'ala sedang menghendaki kebaikan yang banyak kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah, saya diamanahkan untuk menyampaikan isi sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, seorang ahli tafsir yang beliau memiliki kitab tafsir yang sangat masyhur dari Al-Quran yang dipakai oleh banyak para ulama. Dan salah satu kitab beliau yang paling sangat terkenal adalah At-Tadhkirah, yaitu kitab yang menghantarkan kita untuk bermuhasabah, kitab yang mengingatkan kita akan sebuah tujuan hidup, kitab yang mengajak kita untuk menyelami marhalah kehidupan, tahapan-tahapan kehidupan. Karena kita ini perjalanannya sangat panjang. Dari kita di alam ruh, kemudian Allah pindahkan ke alam rahim, ditiupkan oleh malaikat atas perintah Allah ruh tersebut, yaitu diri kita, ke dalam jasad kita. Baru kemudian kita pindah ke alam dunia, yang alam dunia ini hanya berkisar baina sittin wa sab'in, antara 60 hingga 70 tahun. Maka seharusnya yang hadir di sini kalau ada yuswanya yang 70 tahun, Pak, maka seharusnya sudah cepat-cepat. Kalau cepat-cepat, siap-siap. Andaikan ada yang umurnya 60 tahun, itu bahasa orang Jawa sudah mampu lemah. Artinya seharusnya sudah tidak memikirkan tentang dunia, tetapi bagaimana dia bisa berusaha beramal sebanyak mungkin untuk memikirkan tentang akhirat. Meskipun seharusnya yang paling belajar banyak ngaji, datang di majelis ilmu, itu adalah anak-anak muda. Kenapa? Karena masa mereka masih panjang secara umur, meskipun belum tentu lebih panjang. Bisa jadi yang muda lebih dulu daripada yang tua. Berapa banyak anak-anak muda meninggal lebih dulu daripada orang yang lebih tua. Enggak jauh-jauh Allah mengingatkan diri saya. Misalkan istri saya 10 tahun lebih muda, tapi Allah cabut nyawanya terlebih dahulu.
Maka itu menunjukkan bahwa kematian itu tidak pandang umur, tetapi bagaimana kita menjadi orang yang paling cerdas. Maka At-Tadhkirah, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, akan membahas seputar kematian dan perjalanannya. Bagaimana nanti ketika sakaratul maut, dan apa yang akan terjadi dalam seseorang itu sakaratul maut, dan apa yang harus kita lakukan ketika sakaratul maut, dan perjalanan apa yang setelah nanti kematian. Bagaimana siksa di alam barzakh, apakah jasadnya yang disiksa, ataukah ruhnya, ataukah keduanya. Bahkan beliau membahas dalam kitab beliau, apakah seseorang itu boleh meminta kematian. Karena ada orang-orang yang pengen mati, Pak. Ada yang di sini. Ada seorang ustaz menyampaikan, sesungguhnya orang yang senang berjumpa kepada Allah maka pasti akan menghadapi kematian. Siapapun tidak senang atau tidak senang pasti menghadapi kematian. Orang yang senang berjumpa dengan Allah, maka sesungguhnya Allah pun akan senang berjumpa dengan dirinya. Setiap orang itu pasti akan senang ketika mudik, Pak. Belum gini, Pak. Kita kalau mudik kampung senang atau tidak? Senang. Orang kalau mudik itu senang, Pak. Karena kembali ke kampung halamannya, dia teringat masa kecil. Dan sesungguhnya kita itu punya kampung halaman, Pak, yaitu tempat yang dulu ditempatkan Nabi Adam, kakek moyang kita, yaitu jannah. Meskipun nanti jannahnya seperti apa, wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas dalam Al-Quran Allah sebutkan Allah tempatkan Nabi Adam di jannah, tapi hanya sesaat. Lalu Allah keluarkan lagi karena melanggar perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita berusaha untuk pulang ke kampung halaman kita. Ada yang pengen segera pulang? Ada? Ada? Oh ada. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mencintai orang-orang yang memang senang bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah SAW itu diberikan pilihan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Ya Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah itu di saat beliau sakit untuk memberikan pilihan kepadamu. Engkau diberikan umur panjang, ditangguhkan umurnya sampai kiamat, dan engkau masuk surga. Jadi umur Rasulullah diberikan pilihan sampai kiamat, baru diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya umurnya panjang. Maka pilihan pertama umur panjang sampai kiamat, mungkin Rasulullah bisa ketemu cucu yang ke-12 misalkan, cucu ke-30 bisa. Kalau Rasulullah mau memiliki pilihan itu dan meninggal masuk surga. Atau engkau pilih meninggal saat ini dan bertemu dengan Rabb. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, aku memilih berjumpa dengan Rabbku. Ini saking cintanya Rasulullah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang mengikuti jejak Rasulullah? Enggak ada. Takut Pak ya? Karena kata para ulama, salah satunya seorang tabi'in besar, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang mara'aitu al-yakin, tidaklah sesuatu yang sangat diyakini oleh setiap manusia. Kematian itu kan pasti diyakini setiap manusia, ya atau tidak? Bahkan kita sering lihat orang mati, orang dibawa, dimasukkan ke dalam peti, dimasukkan ke dalam yang kubur. Kita sering melihatnya. Mara'aitul yakin, tidaklah aku melihat sesuatu yang yakin, tetapi banyak orang yang meragukan. Artinya tidak yakin dengan itu. Maka tadi sang imam kita maghrib membacakan surah apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah sampai mengulangnya 2 kali. Kelak kamu akan mengetahui, sungguh kelak engkau akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ini adalah ayat-ayat yang seharusnya sering dibaca oleh para imam. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, bacakanlah juz 30 ayatul mufassal di juz 30 supaya apa? Jamaah itu ingat tentang akhirat, tujuan hidup yang sesungguhnya.
Itu yang disunahkan. Kalau maghrib bacaannya pendek-pendek saja, nggak usah panjang-panjang karena waktunya singkat. Dan bacalah ayat-ayat surat-surat di juz 30. An-Nas misalkan, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, Al-Takatsur, Al-Kautsar. Maka silakan bacakan ayat-ayat yang mengingatkan tentang akhirat. Makanya para ulama dulu ketika menjadi imam, mereka sering membacakan di juz 30. Hal ataka hadithul ghasyiyah, kayak Imam Al-Amir As-Sun'ani ketika putrinya menyampaikan, ayahanda kami kalau menjadi imam itu sering pingsan. Sini ada yang jadi imam pingsan? Ada ustaz tapi belum makan jadi imam, pingsan. Itu beda pingsannya. Itu kenapa? Karena saking takutnya membayangkan tentang akhirat. Dan kitab ini yang akan kita bahas akan lebih banyak membahas tentang kehidupan setelah kematian. Itu sampai ketika Imam As-Sun'ani, seorang ulama dari Yaman, beliau menyebutkan, disebutkan oleh para sahabatnya ketika beliau menjadi imam subuh, pernah ketika beliau membacakan surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Itu tubuh beliau gemetar dan nangis kemudian pingsan. Itu saking takutnya mereka dengan neraka. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kalau membaca surah Al-Ghasyiyah sampai beberapa ayat di awal, beliau mesti nangis, Pak. Dan tangisan Umar itu kata para sahabat bisa didengar di barisan paling belakang. Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar itu ketika menjadi imam banyak menangis, Pak. Kita ini kadang-kadang dibacakan surat Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, menteles, Pak. Nangis yuran, resapi yuran. Soalnya ra ngerti artine, Pak. Itu jadi masalah, Pak. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, maka ini musibah besar. Sesungguhnya paling tidak kita memahami artinya, paling tidak pernah baca artinya, Pak. Makanya menghatamkan terjemah Al-Quran, minimal terjemah, Pak. Syukur tafsirnya, Pak. Tafsir yang agak ringkas itu misalkan tafsir Al-Muyassar, atau yang tafsir Imam Abdurrahman As-Sa'di, atau tafsir yang lebih agak lengkap, agak lebih tebal, misalkan tafsir Ibnu Katsir, atau kalau para ahlul ilmi lebih kepada tafsir Imam At-Tabari. Ini lebih dari sisi bahasa dan juga dari sisi sanad-sanad hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Nah, tapi yang jelas bahwa salah satu yang memprihatinkan dari kalangan kaum muslimin pada saat ini sehingga sulit menumbuhkan kekhusyukan itu bacaan sholat saja kadang-kadang tidak tahu artinya. Betul atau tidak? Jadi ketika dia berdoa subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim atau doa-doa tasyahud misalkan atau doa iftitah, mereka nggak tahu artinya, Pak. Jadi ibarat orang meminta sesuatu tapi nggak tahu apa yang diminta, kan menyedihkan, Pak. Betul atau tidak? Iya. Bagaimana tumbuh kekhusyukan kata para ulama? Makanya minimal, mohon maaf, saya pernah diundang jadi dosen tamu untuk mengajar akidah dan ibadah akhlak di sebuah universitas Islam, salah satu di Yogyakarta. Saya jadi dosen tamu 1 semester, beberapa semester, tapi saya cuti, cuma hanya kalau saya pada semester saya mengajar tentang akidah dan ibadah akhlak sebagai dosen tamu saja. Itu saya bertanya kepada 140 mahasiswa 2 kelas, Pak. Saya cuma bertanya begini, tidak boleh ada yang membuka handphone, tanya sama Kiai Google, nggak boleh, disuruh tutup semuanya. Habis itu saya sampaikan, yang bisa menerjemahkan Sami Allahu liman hamida saya berikan nilai A tanpa ujian. Bayangkan, Pak, ini dosen murah, senilai itu ya mungkin saya, Pak, tapi bukan murahan maksudnya, artinya mudah dalam memberikan nilai. Yang bisa menerjemahkan Sami Allahu liman hamida, tolong beritahu saya kasih nilai A tanpa ujian. Pokoknya masuk, datang, rasa absen rapopo, yang penting langsung dapat nilai A. 140 mahasiswa di sebuah fakultas
Tidak ada satupun yang tahu. Bayangkan Pak, apa enggak menyedihkan Pak? Sami Allahu liman hamidah. Makanya ketika berdoa tidak khusyuk keadaannya, kan begitu? Tidak khusyuk dalam jiwanya. Kenapa? Karena enggak tahu apa yang dibaca. Sami Allah, Allah telah mendengar liman hamidahu, kepada siapa yang sedang memujinya. Berarti kalau dia memahami kalimat ini, maka seharusnya dia tidak berani untuk berdoa, baca ayat, baca doa-doa dalam sholat itu tergesa-gesa, ya atau tidak? Karena Allah sedang mendengar setiap permintaannya. Allah sedang mendengar setiap orang yang memujinya. Bahkan Allah membalas pujian yang ia sampaikan. Maka tentunya dia tidak akan tidak khusyuk. Lah kalau terjemahannya saya tidak tahu, bagaimana akan tumbuh kekhusyukan? Maka jamaah dimuliakan Allah, ini kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi akan lebih berbicara tentang akhirat. Cuman kitabnya lupa saya bawa. Bukan lupa sebetulnya, saya itu sudah perjalanan, ada majelis taklim, kemudian mau ngambil kitab dulu waktu nggak akan memungkinkan Pak. Karena saya harus pulang dulu ke Waru, dari Waru saya harus kesini lagi, mungkin sudah selesai sholat maghrib. Maka saya dari tempat kajian saya langsung ke sini. Saya baru mau mendownload kitabnya, kalau siapa tahu ada di online, tapi belum sempat saya download, sudah maju di atas ini Pak ya. Maka tetap kita sampaikan, karena inti dari kitab At-Tadhkirah yang ada beberapa bab, 2 jilid Pak, insyaallah panjang, tetapi kita akan jelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dan disyarah pula oleh banyak para ulama, ditambahkan dan kita akan sampaikan. Tapi intinya kita akan berbicara tentang kematian. Karena salah satu kitab itu mengajak kita untuk mengingat kematian. Kitab itu tujuannya adalah menjadikan kita manusia-manusia yang paling cerdas Pak. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, siapakah orang yang paling cerdas di antara kalian? Maka para sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang paling tahu. Maka siapakah al-aqiyas, orang yang paling cerdas? Maka Rasulullah mengatakan orang yang paling banyak lil mauti dzikra, atas kematian itu banyak mengingatnya. Jadi wong sing paling cerdas itu orang paling banyak mengingat kematian. Makanya Rasulullah memberikan satu rumusan. Salah satu cara untuk menumbuhkan kekhusyukan itu, sadarilah bahwa bisa jadi solat yang kita kerjakan pada saat ini adalah solat yang terakhir, solat al-muwaddi, solat yang merupakan solat perpisahan. Jangan tahu kalau ada orang mau dieksekusi mati Pak, pripun Pak? Kemudian dia minta izinkan saya untuk solat 2 rakaat, solat sunnah misalkan eksekusi pagi hari, dia mau solat 4, 2 atau 8 rakaat sunnah duha, mohon ampunan kepada Allah. Kira-kira khusyuk atau tidak? Khusyuknya luar biasa Pak. Nangis-nangis Pak ya. Mau dieksekusi mati Pak. Iya, itulah rumus yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka sholatlah seolah-olah engkau adalah sedang sholat yang terakhir kalinya. Maka itu akan tumbuh kekhusyukan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya ketika beliau melewati sebuah makbarah Pak, kuburan. Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya orang yang ada di dalam makbarah ini sedang memohon kepada Allah untuk bisa diberikan kesempatan apa? Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Kenapa? Ia tidak meminta dunia, ia tidak meminta dihidupkan untuk mencari gelar profesor juga tidak. Dia tidak minta dihidupkan dunia untuk bisa membangun istana lagi di dunia, tidak. Dia tidak meminta dihidupkan lagi untuk nikah lagi juga tidak. Ya tidak, siapa yang mau nikah? Tetapi dia minta dihidupkan untuk bisa sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena dia tahu betapa besar pahalanya sholat 2 rakaat, baik sunnah maupun apalagi yang wajib. Makanya kata para ulama, kalau kita mau meninggalkan sholat sunnah Pak, maka ingat, sholat yang mau kita tinggalkan dari sholat sunnah ini adalah sholat yang paling diharapkan oleh orang yang sudah wafat. Makanya penyesalan yang tidak akan bisa diobati ketika dia tahu dirinya telah wafat.
Bahkan para ulama menyampaikan, orang ketika menjelang wafatnya atau ketika wafat, maka sesuatu gambaran tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang adab, itu semua akan dia ketahui. Makanya disebutkan hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang sebuah yakin, yaitu kematian. Maka dia akan diperlihatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagaimana tentang keadaan kehidupan setelahnya. Makanya orang yang telah wafat itu dari orang-orang soleh, ketika dia diperlihatkan tentang surga, tempat yang akan dia tinggali, maka dia meminta disegerakan untuk masuk ke alam barzakh. Maka qadimuni qadimu, segerakan masukkan saya ke alam barzakh, karena dia ingin segera bertemu dengan yaumul akhir, hari akhirat. Maka ketika di alam barzakh, maka mereka memohon kepada Allah, ya Rabb, mata as-sa'ah, mata as-sa'ah, kapan terjadinya kiamat, kapan terjadinya kiamat. Artinya ingin segera berjumpa dengan keluarganya dan segera ingin masuk ke dalam jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi Allah tetap kiamat akan ditegakkan sesuai dengan rencana Allah Tabaraka wa Ta'ala, suruh menunggu di alam barzakh. Dan menunggunya di alam barzakh, sebagian ahli ilmu berpendapat orang yang soleh, orang yang baik, ketika di alam barzakh itu menunggunya seperti menunggu bainad dhuhri wal asar. Ini pendapat loh ya, bukan hadis. Sebagian ulama ketika ditanyakan kepada Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, apakah betul bahwa orang menunggu di alam barzakh itu seperti menunggu waktu zuhur dengan asar? Maka kata beliau, wallahu ta'ala, tapi bisa jadi orang yang mendapatkan kenikmatan itu menunggunya itu seperti sesaat. Betul atau tidak? Pernah malam pertama, Pak? Pernah kan ya? Pernah. Betul nih Pak ya? Itu ketika malam pertama itu kadang-kadang nggak terasa, kok ngerti dan subuh ya deh, kan gitu. Padahal masuk kamarnya baru isya. Betul Pak. Saya ya ini gambaran saja, bukan saya membongkar malam pertama ya. Beda Pak ya. Artinya begini, ketika dulu dengan istri pertama dan istri kedua ya, istri kedua maksudnya istri pertama sudah meninggal. Dikira Ustaz istrinya dua ya Ustaz, kok istri kedua ya, istrinya dua memang, tapi yang satu sudah wafat. Nah, ketika dulu pertama saya menikah pertama kali, ba'da isya, kan biasanya kalau pengantin kan pengen dangdut kamar ya. Kita masuk kamar ba'da isya, setelah ngaji sholat isya kemudian masuk ke kamar, gak terasa ya dan subuh Pak. Saya kaget sendiri Pak. Oh enggak. Wah berat. Apa ada kelam dalam malam pertama? Oh ya alhamdulillah bagus ya. Bagus ya. Soalnya itu juga ibadah Pak. Jadinya saya juga enggak melupakan ibadah. Alhamdulillah malam pertama itu masuk dalam kamar itu ya bukan terus gitu terus, bukan Pak ya. Ngobrol Pak ya, ngobrol. Karena sesuatu yang sedang nikmat ngobrol, dia gimana gini macam-macam ngobrol. Tahu kok subuh ya kan? Terasa singkat Pak. Tapi coba kita nunggu antri BLT Pak, ya tidak? Atau nunggu antri apotek Pak. Menit aja seperti 1 jam Pak. Ya capek, malas, berat. Apalagi antri minyak goreng Pak ya. Luar biasa berat. Kenapa? Karena sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan, menyusahkan terasa panjang. Makanya penantian yang panjang yang kita tidak tahu. Ketika seseorang itu diwafatkan oleh Allah sekarang misalkan, maka nanti dia menunggu masuk akhirat di alam barzakh itu, menunggu sampai kiamat ditegakkan, sampai dibangkitkan kembali manusia-manusia yang telah wafat, yang semua diwafatkan. Nah, menunggunya kalau kiamat 200 tahun lagi, berarti dia 200 tahun di alam barzakh. Kalau dia alam barzakh disiksa, ya naudzubillah tsumma naudzubillah. Berat di atas keberatan. Tapi kalau di alam barzakh nikmat, seperti tidurnya pengantin baru ya tidak. Nah, maka menunggunya meskipun panjang itu terasa singkat, penuh dengan kenikmatan. Maka jamaah dimuliakan Allah, dan ingat kata para ulama, an-nikmatu la yudraku bin nikmah. Kenikmatan itu tidak didapatkan dengan kenikmatan. Artinya pesan para ulama, surga itu tidak didapatkan dengan liha-liha. Semua penuh dengan perjuangan.
Dalam hidup saja kita harus sholat 5 waktu, cik tahajud bareng, cik duha, duduk geringgingan, dengarkan ustadz 1 jam, kon nyemplungi kota infak bareng itu Pak. Nah, macam-macam Pak. Itu penuh perjuangan Pak. Maka kata para ulama, surga itu diliputi dengan kepayahan, dengan perjuangan. Jual beli saja diatur, gitu Pak. Jual beli yang dilarang ini nggak boleh, jual beli yang dilarang karena tempatnya dilarang, karena waktunya ada yang dilarang, karena caranya pun ada larangan, 12 larangan. Banyak Pak, semua ada aturannya, seolah-olah ini nggak boleh, nggak boleh. Semua itu demi kebaikan manusia, dan semua adalah perjuangan. Meninggalkan sesuatu yang haram dia tinggalkan, meskipun harus mendatangkan ujian-ujian Allah yang berat. Hijrah kadang-kadang orang kalau nggak kuat, kalau niatnya bukan karena Allah, biasanya sudah balik lagi. Iya, berapa banyak saya dapati orang yang hijrah, tadinya kerja di lembaga ribawi, lalu hijrah, lama nggak ketemu, ternyata balik lagi. Itu kemungkinan karena hijrahnya bukan karena Allah, mungkin karena bangkrut Pak. Ada orang hijrah karena bangkrut, mergo riba, akhirnya kemudian dia tobat. Tapi bukan murni karena Allah Taala dia mencari keselamatan. Tapi karena yo bangkrut yo wis pengen sukses piye tinggalkan riba wis tak tinggalke. Kok ora sukses balik riba lagi, Pak. Karena ada tawaran lagi. Nah, itu yang terjadi. Makanya Rasulullah alaihi wasallam mengatakan innaka lan tad'a syai'an ittaqa Allahu illa a'taqallahu khairum minhu. Segala sesuatu yang haram yang engkau tinggalkan semuanya karena Allah, illa a'taqallahu khairum minhu, kecuali pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Niatnya yang pertama harus diluruskan. Makanya hijrah itu kadang ada perjuangan, Pak. Harus ada musibah, ada ujian berat. Para sahabat saja hijrah harus kehilangan hartanya, harus berpisah dengan anaknya, harus berpisah dengan segala kenikmatan. Dan neraka diliputi dengan nikmat-nikmat, Pak. Ya tidak? RRI, Kramat Tunggal, Alexis ya Pak. Itu neraka, Pak. Judi menang, ya. Itu kenikmatan-kenikmatan yang itu diliputi seseorang agar dia masuk neraka. Makanya sumpah iblis ketika diusir dan ditetapkan sebagai makhluk yang terlaknat, apa yang dikatakan? La uzayyinanna lahum wa la uqwiyannahum ajma'in. Ya Rabb, demi Allah saya akan menjadikan segala perbuatan kekufuran, perbuatan bid'ah, perbuatan kesyirikan, perbuatan maksiat, dosa-dosa besar hingga dosa-dosa kecil, bahkan sampai melalaikan dari mendekatkan diri kepada engkau. Ini penafsiran la uzayyinanna lahum, penafsiran para ulama, salah satunya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Al-Aisar. Itu dikatakan saya akan jadikan itu indah. Bahkan salah satu perkara yang tidak disadari oleh sebagian manusia itu adalah menjadikan orang disibukkan dengan perkara mubah, Pak. Sehingga ia lalai mengingat kematian, ia lalai dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan perkara mubah. Kotak kecil ini, Pak. Ini kotak kecil, Pak, ya. Tapi ini sanggup menghancurkan masa depan akhirat kita. Betul, Pak. Dengan handphone ini berapa banyak anak jadi durhaka sama orang tua, ya? Betul? Ya. Diajak ngobrol orang tua, "Nak, piye kuliahmu?" Saya Bu, karena main handphone, Pak. Itu sudah dianggap oleh para ulama durhaka, enggak boleh. Memalingkan wajah ketika ditanya oleh orang tua itu lepaskan, gini bukan begitu. Itu seharusnya. Tapi berapa banyak orang yang kemudian ketika dengan handphone itu lebih fokus handphone daripada memandang wajah orang tuanya. Betul. Dan berapa banyak orang kehilangan waktu dengan perkara yang mungkin mubah, mungkin apalagi banyak yang haram, Pak. Ya atau tidak? Ya. Coba lihat anak-anak muda itu. Ya sebenarnya bodi juga banyak pakai handphone ya. Nah, penjual cilok aja karena tadi pelanggan main game, Pak. Saya lihat itu, Pak. Lah, ini mohon maaf kadang-kadang anak-anak muda itu dari bangun tidur, Pak, ya. Saya pernah perhatikan bangun tidur sing digolek pertama kali handphone, Pak. Saya handphoneku mau ning ndi? Ora uduse apa piye golek handphone yang buka. Dan yang dibuka apa? Kita lihat status orang, Pak. Betul, status orang dibukai. Kalau dia punya 100 teman, 100 temannya dibukai statusnya. Lagi tuku sepatu anyar dipamerke, bukai koncone. Piknik ning ndi Tamang, dibukai lagi. Lagu nesu karo bojone. Nah, kan begitu kan kadang-kadang ketahuan sih. Mohon maaf, kadang-kadang status itu membawa bencana besar. Saya ini kisah nyata, Pak, ya. Saya menyelesaikan sebuah kasus
gara-gara status, gara-gara sebuah status. Jadi saya diminta sebuah keluarga, Ustadz tolong nasihati suami saya, tolong saya nasihati bikin macam-macam. Keluarganya minta supaya saya, termasuk bapaknya, meminta saya untuk menyelesaikan masalah putra anaknya yang kebetulan melakukan kasus kriminal. Gara-gara sebuah kasus. Apa kasusnya? Bermula dari sebuah status pancen kudu sabar urip karo kowe mas, gitu kan? Kalimatnya singkat ibu-ibu ya. Makanya ini nasihat saya kepada para wanita. Jangan suka ngumbar perasaan di medsos. Kalau laki-laki biasanya dipendam Pak. Biasanya ini laki-laki yang ngumbar perasaan di medsos juga ada. Tapi saya ketahui lebih banyak perempuan. Kadang-kadang kan sifatmu memang angel dirubah. Kadang tulisan kecil singkat, tapi itu sudah menunjukkan orang itu, perempuan itu sedang mengumbar aib kekurangan suaminya di seluruh orang banyak. Betul atau tidak? Loh iya. Sekarang dia pancen kudu sabar urip karo kowe mas. Itu siapa yang dimaksud? Kalau bukan suaminya ya atau tidak? Wong dia seorang istri. Kenapa? Oh mas itu enggak ya. Nah, artinya kemungkinan lah wong dia akhirnya kemudian muncul sabar ya dek, iya mas kan gitu kan. Nah ketika dia pasang status itu, salah seorang yang saya kenal itu komentari sabar ya dek. Karena ini dinyatakan oleh dirinya sendiri ketika saya mau bertemu ya, bahkan saya menaikkan kasus ini sampai ke Jakarta. Tapi bukan saya ke Jakarta ngusui kasus ini, tidak, saya nggak mau. Cuman kebetulan pas saya ke Jakarta ada acara di sana dan dia melarikan istri orang juga di Jakarta, sehingga saya cari ketemu Pak. Nah intinya begini, ketika dia sampaikan ada apa toh dek, sabar ya, ya mas, begini, aku yo podo mas, dek uripku, aku yo bojoku ngene-ngene. Akhirnya saling curhat ya atau tidak Pak? Nah akhirnya kloplah mereka. Gimana toh dek, yo saya cukup dulu juga milihnya karena terpaksa. Yang suatu begini macam-macam terus diumbar. Lama kelamaan mereka inbox. Ketika inbox tukar WA, seketika tukar WA semakin intens ya atau tidak? Disitulah setan masuk di antara keduanya. Maka ditumbuhkan rasa cinta di antara keduanya Pak. Iya, sehingga punya pikiran kok mbien aku ra pilih kowe ya dek ya, kan begitu kan? Akhirnya dia kemudian meninggalkan istrinya, sehingga pandangan terhadap istrinya itu tidak suka lagi. Makanya kata para ulama, salah satunya Syekh Ibnu Baz itu mengatakan, ketika ditanya wahai Syekh, saya kok kenapa lihat orang lain kok tampak cantik ya, lihat istri saya kok tidak cantik. Maka kata beliau, jagalah pandanganmu maka istrimu akan cantik. Selama engkau mengumbar pandanganmu terhadap wanita lain, maka mustahil engkau akan memandang cantik istrimu, gak akan mungkin. Secantik apapun istrimu, maka dipertegas oleh orang Jawa, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Betul atau tidak? Padahal kadang-kadang, mohon maaf, ada seorang laki-laki punya istri cantik, molek, kuning, putih, tinggi, kutilang lah ya, kurus tinggi langsing ya, kuning tinggi langsing ya, cantik, tapi kok malah zina sama perempuan yang lebih jelek ya atau tidak? Kenapa? Karena setan menampakkan indah wanita lain Pak, tapi menumbuhkan kebencian terhadap istrinya. Yang dipertontonkan dan diperlihatkan adalah kekurangannya saja. Tapi ketika dengan orang lain, pacarnya atau orang lain, yang diperlihatkan oleh setan adalah kebaikan-kebaikannya. Meskipun kukulan sekalipun Pak ya. Tahu kukulan Pak? Jerawatan Pak, maka akan ditampakkan indah oleh dirinya. Dek, jerawatan ini tetap ayu kan begitu kan? Padahal coba kalau sudah jadi istrinya, kok rupamu jerawatan kan gitu kan, jadi masalah. Karena sudah dimiliki. Dan ketika seseorang sudah dimiliki, setan nggak mau kita mesra sama istri kita, betul atau tidak? Maka setan menumbuhkan rasa kebencian yang dipertontonkan adalah keburukan-keburukan kita. Maka Allah menasihatkan dalam Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum, jangan engkau lupakan kebaikan-kebaikan pasangan hidupmu. Ada perang yang tidak engkau sukai, tapi lihat pasti ada perang yang engkau sukai. Maka tekankan pada itu, akan meredamkan kemarahan kita. Kesalahannya kita perbaiki tanpa harus dipaksakan. Sudah ada ya? Berbon? Oh, masjid lain. Sistem lah sama dunia kan Allah. Tadi sebetulnya saya menyampaikan asbab su'ul khatimah, sebab-sebab kematian yang buruk Pak ya. Singkat saja karena tinggal 1 menit, tapi insya Allah saya jabarkan dan saya jelaskan lebih rinci.
di saat pertemuan kedua atau ketiga atau keempat lah. Pokoknya nanti saya bawakan kitab At-Tadhkirah. Kitab ini sudah diterjemahkan oleh banyak para ulama, dan bagi yang memiliki silahkan beli dan kita akan kupas ya. Dan mungkin kita tambahkan referensi dari kitab-kitab lain yang melengkapi kitab At-Tadhkirahnya milik Imam Al-Qurtubi. Bisa di dalam kitabnya Syekh Sulaiman, dalam kitabnya tentang akhirat, insyaallah ditambahkan supaya lebih jelas dan lebih lengkap, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang cerdas, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling mempersiapkan diri. Saya pernah ngisi pengajian, saya tanya, siapa bapak-bapak di sini yang paling siap untuk dijemput malam ini? Ada satu orang pas di Katibiro, satu orang bapak-bapak menyampaikan, saya Ustaz. Ya. Betul, dengan sangat tegas dia mengatakan, insya Allah saya Ustaz. Ya. Dan ketika saya datang, beliau itu sedang berzikir, Pak. Dan saya datang pertama kali, soalnya saya salah jadwal, Pak. Orang salah jadwal mesti telat, Pak. Kadang-kadang, Pak. Tapi nggak saya salah jadwal, saya nggak telat. Kebetulan dia pertama kali. Saya tanya, ketika saya Assalamualaikum Ustaz, dia datang, saya salaman saya, kemudian peluk saya, kemudian selesai itu dia ngobrol sebentar. Habis itu Ustaz, mohon maaf ya, saya ada sedikit keperluan. Oh nggih, monggo silakan. Ternyata dia dikir, Pak. Dikir terus istighfar. Nah, saya kemudian juga aktivitas yang lain. Selesai datang pengajian, kita pengajian tentang apa namanya? Saya lupa pembahasan waktu itu. Ketika saya tanya siapa yang siap mati, beliau mengajung ngajarin. Dan sekarang saya tidak bertemu beliau lagi karena saya nggak tahu apakah sudah meninggal atau tidak, Pak. Tapi mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Ada yang ngacung? Peti, Pak, kita yang lagi. Ustaz bareng ngacung ini sing rakit tok meneh berarti mati. Lah, apa sebab-sebab kematian su'ul khatimah? Saya singkat, insyaallah jelaskan pertemuan mendatang. Yang pertama, keyakinan yang rusak, rusaknya akidah seseorang, dan ini banyak. Dan para ulama, salah satunya Syekh Al-Imam Siddiq Hasan Khan, seorang ulama besar India di masa dulu, itu menyampaikan salah satu sebab paling utama adalah rusaknya akidah seseorang, maka dia akan su'ul khatimah. Yang kedua, kemaksiatan yang dilakukan terus-menerus, Pak. Makanya kata para ulama, kalau umur kita sudah mencapai 40, Pak, tapi kemaksiatan di masa muda terus dilakukan, itu harus tanda-tanda bahaya besar. Maka bisa jadi dia akan mati di atas kemaksiatan itu. Maka seharusnya umur 40 itu segera dihentikan, Pak. Tapi bukan berarti Ustaz saya masih 35 berarti belum berhenti, tidak apa-apa, bukan. Artinya tetap itu menjadi lebih waspada ketika umur yang 40. Yang ketiga, kedoliman terhadap orang lain. Makanya kata para ulama, mungkin sering kita dapatkan orang yang sholatnya rajin, pengajiannya sering hadir, dermawan, kemudian silaturahimnya bagus, setiap kematian dia hadir, tapi kok matinya su'ul khotimah. Bisa jadi ada banyak kedoliman dia terhadap orang lain. Karena Rasulullah mengatakan, orang yang sering berbuat baik kepada setiap orang lain, maka Allah akan berikan kematian yang baik. Berarti mafhum khalafah, kebalikan. Kalau dia sering berbuat dolim, maka Allah berikan su'ul khatimah, kematian yang buruk. Yang keempat, lingkungan, Pak. Dan ini pendapat Imam Mujahid. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya orang itu akan diwafatkan bersamaan dengan lingkungan dia. Kalau lingkungannya dia orang-orang yang buruk, sering dugem, diskotik, senang hura-hura, maka mungkin dia akan diwafatkan bersamaan dengan lingkungan dia. Ketika dia mau mati, lingkungannya bingung, kok kayak ini ngopo kan gitu. Sehingga orang berilmu kan langsung kemudian ditenangkan, dibacakan ditalkinkan kan begitu kan. Lalu ditalkinkan telinga sebelah kiri, lalu kemudian diingatkan pelan-pelan. Tapi ini enggak, lingkungannya seperti itu, bahkan mengajak kepada keburukan. Berapa banyak orang yang sedang karaoke mati, Pak? Ya atau tidak? Di YouTube itu ada di loteng lantai 2, Pak ya, di lantai 2. Kemudian sedang diskotik, senang-senang, hura-hura, joget-joget, lanang wedok kumpul jadi sidit, senggol-senggolan, ya, tapi bukan pasar senggol, Pak. Ya. Senggol-senggolan, ambruk itu, Pak, lantai 2-nya, Pak. Banyak yang meninggal. Itulah yang Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan. Maka lingkungan. Kata Imam Mujahid, lihatlah ketika Abu Thalib wafat. Bukankah ketika Abu Thalib wafat itu dia berada di lingkungan yang buruk? Yaitu adanya Abu Jahal, Umayyah, Abu Sufyan yang terus mendesak, wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama bapakmu Abdul Muthalib sehingga engkau meninggalkan? Apakah engkau menjadi orang yang soba, meninggalkan ajaran nenek moyang menuju ajaran Muhammad?
Padahal Rasulullah juga hadir. Rasul sudah mengingatkan, ya ammi qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu seakan membelamu di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah. Tapi Abu Thalib karena lingkungannya gengsi atau tidak, apa kamu itu tokoh di sini kok malah meninggalkan. Akhirnya mengatakan, aku bersama kalian diwafatkan oleh Allah. Nah, ini bahaya. Makanya carilah lingkungan yang baik. Dan yang terakhir, setan, godaan setan. Makanya jika berkumpul 3 hal, kata para ulama, yaitu lemahnya iman. Makanya iman itu harus segera diperbaiki dan ditingkatkan terus, Pak. Karena al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Maka sering kita melaksanakan ketaatan Allah, maka iman itu akan naik. Dan seringlah mendengarkan kajian, Pak, karena itu akan meningkatkan iman. Saya termasuk sering isi kajian, tapi saya mungkin bisa jarang datang pengajian. Tapi saya berusaha bagaimana mendengarkan ceramah-ceramah para ulama baik di Madinah, di Mekah maupun di Indonesia. Saya dengarkan ceramah supaya itu mengingatkan saya juga. Saya juga butuh diberikan pelajaran, Pak, tidak hanya penjenengan saja. Makanya salah satunya itu. Nah, maka jika seseorang itu imannya lemah, nafsunya tinggi, bertemu dengan setan, wassalam, Pak. Paham? Makanya ketika 2 keadaan yang setan itu amat sangat kuat menggoda manusia. Apa 2 keadaan itu? Para ulama berpendapat, 1 ketika mau ijab kabul, Pak. Ya. Bojomu kurang ayu kok pilih kuwi, kan begitu kadang-kadang gitu. Bos lamaran batal, Pak, goro-goro setan, Pak, bisikan. Bos rasa duwe rabi engko kowe pangkane opo, macam-macam akhirnya batal. Itu saya pernah mendapat seorang laki-laki, saya nasihati paling keras itu baru nasihat itu. Kami sudah menjodohkan 5 kali, batal semua, Pak. Bayangkan, Pak. Bahkan 2 di antara itu sudah lamaran, mereka sudah jawab, sudah ditentukan tanggal, batal, Pak. Saya tanya, kamu kok bisa membatalkan? Kalau kamu tidak mau sama dia sejak dulu, seharusnya kamu tidak terima. Saya begitu kan. Saya karena sampai dia nangis, Pak, tidak masalah, Pak. Saya bukannya masalah malu dengan mereka, tidak. Tapi kamu itu sedang digoda setan. Soalnya malam itu sebelum saya batalkan itu ada bisikan, jangan sama dia, jangan sama dia. Itulah setan, saya sampaikan. Kalau kamu turuti hawa nafsu setan itu, maka selesai. Kamu tidak akan selamanya menikah. Saya sampaikan begitu. Sampai nangis di hadapan saya, betul, Pak. Karena apa? Ya itulah setan. Dia menggoda ketika ijab kabul, Pak. Kurang ayu, ya atau tidak, Pak? Yang golek sing paling ayu nggak akan mungkin, Pak. Karena di atas orang cantik pasti ada orang lebih cantik. Karena orang itu pasti mengalami tua, ya atau tidak? Model ini bosan, cari model lain, Pak. Ya. Yang kedua, ketika sakaratul maut, itu 2 keadaan setan yang paling gencar, paling kuat berusaha untuk menggoda manusia. Kenapa kok ijab kabul, Ustaz? Karena ketika orang itu sudah punya pasangan hidup, lebih menenteramkan dan lebih dijauhkan dari maksiat, Pak. Soalnya duwe sawah ladang gitu, Pak. Nah, kalau orang duwe sawah ladang kan so RRI belakangnya digarap, Pak, ya berat. Maka ini tentang 5 sebab orang-orang itu mendapatkan su'ul khatimah. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua, terutama diri saya, untuk kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.